Ada berapa jendela yang ada di PCR? Jendela. Tahu nggak Kak? Hah? Paling berat di pekerjaan itu pernah kami ngalamin Minggu pun ada ya, Sabtu Mas? itu ada acara STS. Itu Terus? kan dulu ngambil kursi Kursi. semua dari lab, dari kelas semua kita ambil, dan hari Minggunya ada Ada pesta. pesta. Luar biasa. Kita nih berkawan sama makhluk-makhluk yang nampak dan tidak nampak kan Kak Ren? Iya, Pak. Nah ini penasaran nih cerita mistis yang ada di Wow. PCR. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Momennya lagi baik di bulan Ramadan karena sudah lagi menjelang Idul Fitri. Nah, di Silver Voice ini kita akan menghadirkan suara, gagasan, refleksi dari para tokoh serta insan terbaik Politeknik Kaltek Riau dalam menatapi perjalanan setengah abad pengabdian di bidang pendidikan vokasional di Politeknik Kaltek Riau. Nah, kali ini spesial di Silver Voice episode keempat ini kita menghadirkan sosok di balik layar yang ada di Politeknik Kaltek Riau. Siapakah itu? Ya kita akan tunggu-tunggu gitu kan, karena dari tadi sudah persiapannya luar biasa panjang kali lebar. Nah, kali ini kita langsung sambut saja yang hadir di sini, teman-teman dari Facility Support Politeknik Kaltek Riau. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama biasanya dari ibu-ibu. Ibu-ibu atau kakak-kakak atau apa? Nah, nanti kita akan ngulik lebih lanjut. Yang pertama boleh dikenalkan Kak Ren. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Julina, biasa dipanggil Mak Ren. Mak Ren atau Kak Ren atau Mbak Ren? Mak Ren Mak biasa. Ren, oke, Mak Ren. Ya, terus di PCR ini sejak tahun 2014. 2014. Oke, berarti kurang lebih sudah sekitar 11. 12 tahun Kak Ren. Insya Allah. Oke, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Rianto, biasa dipanggil Ramdan. Saya di PCR nih sudah 2018 akhir. 2018 berarti ya sekitar 7-8 tahun berarti kurang lebih. Oke. Terima kasih narasumber kita sudah hadir di sini. Yang pertama ada Kak Reni atau Mak Ren yang biasa dipanggilnya. Kemudian yang kedua ada Bang Ramdan. Biasanya dipanggilnya apa? Lanang. Ramdan. Lanang. Enggak, itu Lanang. ibu-ibu aja. Lanang karena memang lanang ini Kak. Iya, memang iya. Kenapa dipanggilnya Mak Ren? Kalau mahasiswa atau staf-staf yang ada di Politeknik Kaltek Riau-nya mungkin hampir semua sudah mengenal Kak Ren atau Mak Ren atau Bang Ramdan gitu. Tapi kita mau coba ngulik histori pertama ya Kak ya, supaya kita tahu awal mulanya dari 2014, kemudian Bang Ramdan juga mulai dari 2018 kayak gitu. Yang pertama kita ngulik adalah kenapa dulu Kak Reni sama Bang Ramdan sampai akhirnya bisa nyasar di Politeknik Kaltek Riau. Dari siapa dulu? Bang Ramdan deh. Gimana Bang? Kalau saya dulu kan baru lulus dari SMK. Nah, itu SMK, mohon maaf jurusannya apa dulu Bang? jurusan elektronika. Wis, luar biasa dari elektronika. Iya. Terus Karena itu dulu masuk elektronika karena salah nama. jurusan. Tulisannya situ audio video. Oh gitu, tadinya pengennya audio video. Iya, kayak mungkin multimedia gitu Iya, kan. iya. Nah, di situ Kayak tulisan gini-gini lah harapannya. iya. Terus? Audio video. Pas masuk situ ternyata elektronika. Oke, jadi lulus dari SMK, ceritanya. Singkat cerita saya ada info dari Bu Manajer. Bu manajer. Ibu manajer. Manajer gitu kan, ada info kalau butuh orang di sini kan. Itu cobalah antar ke sini. Beberapa bulan belum ada dipanggil, baru dipanggil di sini, terus kita jalanin aja lah dulu. Sempat putus asa nggak? Berapa bulan nggak dipanggil itu? Sempat putus asa. mencari yang lain, tempat lain. Berapa bulan kira-kira Bang Ramdan ini ya? Sebulan lebih, 1 minggu kalau nggak salah. Itu Oke. nggak dipanggilnya. Ya. Kalau Kak Ren?
Awalnya itu lagi kerja di SMP IT kalau nggak Oke, salah. di SMP itu sama juga Kak Tidak, posisinya? sebagai ini di kantinnya. Oh di kantinnya. Terus ada yang menelpon orang yang baru itu kebetulan tidak datang, mau nggak masuk gitu dengan pakai jubah panjang, rok, pakai sandal jepit gitu, jalan gitu dari Itihad ke sini gitu kan. Boleh Pak, boleh gitu. Udah pernah belum bekerja seperti ini kata Pak Iwan. Kebetulan belum Pak, tapi memang udah beberapa pekerjaan itu ada yang banyak yang ini dikerjakan gitu. Oke, coba aja gitu. Terus dibawa keliling gitu, sekeliling PCR gitu Pak. Untuk jalan lihat ini nanti pekerjaannya kayak gini-gini gitu ya kan. Mahasiswa waktu itu Jen itu tidak ada yang pakai rok Pak, dan tidak ada yang pakai jubah panjang. Ngeliatin itu Pak, siapa lah ibu-ibu kakak-kakak yang lewat gitu. Sampai ke lantai 3 gedung lama GSG gitu. Nah, akhirnya jalan gitu 351 ini Pak yang di samping pertama kali membersihkan gitu. Waktu itu masih jadi ruang yayasan kalau nggak salah. Iya, masih ada karpet. 2014 ya. Betul. Ya. Nah, ngomong-ngomong dulu pertama kali kesini kan nggak afdol nih. Kalau nggak kan pasti first impressionnya itu kalau kita datang ke PCR itu kan pasti ada kesan yang nggak terlupakan nih. Kira-kira dulu dari Kak Reni, dari Bang Ramdan, kesan pertama apa yang kira-kira ini PCR banget nih kayak gitu, atau apa first impressionnya pertama kali bekerja ke sini, kemudian tapi sebelumnya sudah tahu PCR kan Kak Bang? Sudah tahu dulu nggak misalnya ini kampus PCR kayak gitu? Kebetulan enggak. Oh, Kak Reni kebetulan enggak. Taunya itu di depan itu ada pos security. Serem banget nih, enggak mungkin masuk sini gitu. Di ini Pak gitu. Kira-kira apa dulu kesan pertamanya masuk ke PCR apa? Bang Ramdan apa? Kalau saya itu yang PCR banget gitu kan, mahasiswanya sopan-sopan banget. Oh, mahasiswanya sopan-sopan. Kalau Kak Reni apa Kak? Luas yang pertama. Luas banget gitu. Capek kalau bersihkan ya. Kalau capek sih mungkin enggak Pak, tapi luas. Satu lagi mahasiswa asal ketemu gitu, Bu, Masya Allah Pak. Berarti salah satu yang mungkin kita bisa sepakati adalah dari mahasiswa dan mungkin Civitas, kesannya ya memang bukan kesannya, memang ini nyata ya, lebih ramah ya untuk ininya. Nah, sebelum kita mau ngulik lagi Silver Voice episode keempat ini, saya mau challenge sebentar nih. Boleh. Karena sudah 12 tahun. Berapa ya Kak? 11 tahun. Satu lagi mau menjelang 8 tahun, kan artinya luar dalamnya PCR kan udah mulai katam lah, udah hafal lah. Nah, ada sedikit challenge pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa direktur pertama kali Politeknik Caltech Riau dari internal? Siapa Kak Ren? Dari internal ya Kak ya, karena dulu kan direkturnya kan yang ada dari Caltech, dari Chevron gitu. Nah, kalau yang dari internal pertama siapa Kak Ren? Tahu nggak Kak? Bang Ramdan tahu nggak? Dari PCR langsung ya? Mungkin. Kayaknya Pak Dadang. Jadi soalnya antara Pak Dadang dan Pak Pak Yanwar lupa ini. Baik, direktur pertama sudah Pak Dadang. Siapa yang meresmikan Politeknik Caltech Riau? Dulu kan ada tuh di fotonya yang terpampang tuh, presiden meresmikan di Politeknik Caltech Riau, Bu Megawati. Oh, mantap. Pertanyaan terakhir. Iya. Ada berapa jendela yang ada di PCR? Jendela. Tahu nggak Kak? Kan udah setiap hari kan bersih. Ayo Maren. Banyak tuh. Lebih dari 80 Kak. Lebih. Kalau nggak percaya coba Kak Ren hitung deh. Iya besok ya Pak. Oke. Suaranya gitu. Betul ya. Suaranya gitu. Baik. Terus Kak Bang Ramdan, ini kalau kita ngomongin tadi kan perkenalan, Bang Ramdan sudah, Kak Reni sudah, kesan pertama juga sudah kayak gitu kan. Terus kalau Kak Reni lihat kayak gitu mengenai Politeknik Caltech Riau, kan ini di balik layar nih kan, sosok-sosok di balik layar ini kan kadang nggak pernah diekspos oleh PCR kayak gitu, oleh ini gitu kan. Nah, yang paling berat ketika Kak Reni, Bang Ramdan menjalankan tugas ini kayak gitu, kira-kira apa yang wah ini paling susahnya nih bersihkan area sini nih, ini paling susahnya
coba maintenance di blok sini dan lain sebagainya. Punya pengalaman atau cerita yang paling berat gak membersihkan di area kampus PCR ini ya gitu. Tapi sebelum jawab itu Kak Ren, saya mau nanya ke Kak Ren sama Bang Ramdan. Bang Ramdan. Iya, iya. Ramdan. Tugas pokoknya selain membersihkan, apakah hanya cuman bersihkan aja Kak atau ada yang lain Kak? Banyak. Apa aja Kak? Boleh sebutkan Kak. Ini nanti akan masuk di soal UTS Kak. Oke. Ya, dari kalau kami yang ibu-ibu dari ruangan, itu dosen itu meja, kursi, kaca, terus sapu, pel, termasuk cuci piring. Apalagi yang jendela-jendela kayak gitu segala macam. Terus toilet sama masuk juga Kak. Berarti kalau kita coba simpulkan dari ruangan, dari dalam ruangan dari sampai dalam ruangan luar ruangan, luar juga. ruangan, koridor ikutan Pak. Koridor ikutan juga. Kalau Bang Ramdan? Ya kalau cowok mungkin sama ya, luar dalam kalau untuk bersih-bersih. Terus kalau yang cowok nih lebih misalkan ada kayak apa namanya di toilet rusak, ini kalau bisa diperbaiki langsung perbaiki, nggak perlu nunggu dari teknisi, yang perlu berarti selama itu bisa di cover, berarti pekerjaannya dari A sampai Z dihantam semua dong Mbak ininya. Betul, dan harus bisa semuanya. Pelayanan juga pelayanan Kak Ren, ada tamu siapa? Berat juga ya jadinya ya kerjaannya ya. Nah mungkin buat teman-teman pendengar Silver Voice ini ya, yang tadinya nggak tahu kira-kira apa sih rutinitas pekerjaan dari tim services khususnya teman-teman rekan-rekan staff janitor, ya pekerjaannya kurang lebih menghandle dari bersihkan kelas di dalam, koridor sampai yang lain-lain, sampai tim kalau ada tamu, pelayanan dan lain sebagainya menghandle itu juga kayak gitu. Kalau itu kan rutinitas pekerjaannya Kak. Kalau jam masuk kerjanya, apakah ada misalnya kalau staff gitu ya? Dari pagi jam 7 sampai jam 4 kayak gitu ya. Kalau teman-teman di staff janitor, petugas kebersihan gimana Kak? Kalau kami yang ibu-ibu biasanya masuknya itu 6:30 Pak, tapi biasanya 5:30 udah nyampe sini. 6:30. Karena 5:30 sudah masuk. 5:30 itu masuknya, tapi 5:30 udah nyampe PCR. Oke. Bang Ramdan gimana Bang Ramdan? Bang Ramdan. Nggak susah namanya Kak. Lanang aja Pak. Ya, Mas Lanang gimana Mas? Bener. Ya lebih enak ya. Mas Lanang ya. Itu awalnya. Mas Lanang gimana? Masuknya sama juga? Kalau untuk cowok sih ada shiftnya juga. Ya kalau misalkan mahasiswa masuk itu nanti ada yang dari jam 7 sampai jam 4. Terus ada yang dari jam 12 ya sampai jam 8. Jam 8-9 malam. Ada 2 shift berarti ya. Iya. Ibu-ibu juga shift ada. Pagi sama satunya lagi shift siang. Ibu-ibu juga. Total sepengetahuan Mas Lanang sama Kak Ren. Nah, ini Mas Lanang kayaknya lebih enak daripada Bang Ramdan. Ada keblibet ya. Agak susah Ramdan. Kalau total ada berapa teman-teman kita yang bertugas di balik layar ini Kak Ren? 35 orang. 35. Dulu waktu Kak Reni sama Bang Mas Lanang masuk segitu banyak atau enggak? Tidak. Dulu berapa Kak? Kalau nggak salah ingat ini 2014-2015 itu cuman sekitar 20 paling banyak. Itu udah sopir, teknisi. Udah sopir, teknisi 20. 20-an, waktu Mas Lanang masuk nggak jauh beda lah sama sekarang, paling beda-beda 5 orang karena nambah gedung, karena nambah di luar juga ada tambahan gitu. Jadi berarti sekarang teman-teman di staff janitor itu ada 35, itu mengcover mulai dari indoor sama outdoor. Ya, betul. 35 itu termasuk gardener apa semuanya. Gardener, sopir sama teknisi. Oke, berarti ada 35. Nah, balik ke pertanyaan tadi Kak Ren. Ya. Boleh. Apa ya tadi ya pertanyaannya ya? Apa tadi? Yang mana ya Pak? Yang ini. Nah, ingat ya Ren, karena semua pekerjaannya itu sudah dibagi pasti kan dari manajer, dari ada supervisi gitu ya kali ya Kak Ren ya. Supervisor membagi-bagi dan lain sebagainya. Kira-kira pekerjaan yang paling berat dari teman-teman janitor khususnya mungkin diwakili oleh Mas Lanang sama Kak Ren itu membersihkan area mana? Yang paling berat. Kalau paling berat sih
kayak gimana ya? Kayak semuanya tuh rata aja sih. Cuman paling berat di pekerjaan itu kalau misalkan pernah kami ngalamin hari Sabtu atau Minggu Sabtu itu ada Sabtu masuk ya? Masuk Pak. Oh masuk. Nah, Minggu Sabtu pun ada yang masuk. itu ada acara STS. STS itu sedang terbuka senat. Iya. Itu Senat terbuka. semacam pengukuhan untuk mahasiswa baru. Nah, STS Sabtu dulu ada pengukuhan itu STS itu kan dulu ngambil kursi semua dari lab, dari kelas semua kita ambil. Dan hari Minggunya ada pesta. Luar biasa. Sabtu STS, Minggunya pesta. Minggunya pesta. Jadi di Gedung Serbaguna Politeknikal Tech Riau atau teman-teman menyebutnya GSG itu sebagian kalau di akhir pekan juga masih digunakan untuk wedding atau untuk kegiatan yang lainnya masih sering disewakan dalam tanda kutip gitu. Jadi itu yang paling berat. Sabtu ada STS. Minggu. Kita sudah tahu tuh kalau STS kan dari orang tuanya datang, siswanya datang pasti itu. banyak loading yang harus disiapkan dari teman-teman. Kemudian selesai itu kukutan semuanya dikembalikan lagi langsung persiapan pesta. Oh, luar biasa. Itu kalau Kak Ren gimana Kak? Apa Kak yang paling berat Kak? Kalau bersihkan daerah mana atau apa gitu Kak? Kalau berat sih enggak Pak, cuman ini lebih ke dituntut untuk harus bisa dan cepat gitu. Kayak apa misalnya? Contoh yang dulunya Kak Reni nggak bisa, terus akhirnya selama di PCR 11 tahunan akhirnya bisa kayak gitu. Mungkin lebih ke acara mendadak ya Pak, lebihnya ke direktorat ya di gedung lama gitu. Oke. Tolong ya Bapak Ibu direktorat ya jangan mendadak ya. Tidak. Bercanda. Justru kalau tidak mendadak tidak PCR namanya. Oke. Jadi PCR udah biasa Sudah biasa, iya. Ayo yang mau PCR yang mendadak. Nah, di PCR aman tuh. Ada di balik layar kita yang selalu mensupport itulah pokoknya. Dulu masih shock kan Pak, shock terapi ya Allah itu ininya di mana gitu. Sekarang udah lebih. Tapi akhirnya sekarang sudah biasa lah ya. Flow aja Pak, iya benar. Kalau itu kan yang paling berat ya Karen, Mas Lanang gitu. Kalau yang paling lucu apa? Cerita paling lucu selama berkarir di Politeknikal Tech Riau. Berkarir. S2 enggak? Oh, siapa tahu nanti kan levelnya naik jenjang ke manajer. S2 kita. Lucu banyak sih. Banyak. Apa? Contohnya apa? Kayak dari teman-teman kita mungkin ngelihat mungkin dari mahasiswa nampak kita makin muda gitu karena sering ketawa gak jelas gitu. Tapi kalau satu momen kayak bukan lucu sih, kayak apa sih bahasanya, awkward. Oh ya. Krik-krik lah. Gak jelas. Dulu baru masuk, ditugaskan di GSG, ya kan. Terus ada. Oh ini lucu kayak. Belum. Gak lucu. Cuman krik-krik gitu. Krik-kriknya gimana? Jadi ada sapu sorong. Tahu kan koridor lagi nyorong koridor. Dulu tugasnya tuh nggak per kelompok gitu, sendiri-sendiri lah gitu. Nah, jadi saya karena taunya area sini gitu, jadi saya sorong kena pintu lab. Oke. Kena pintu lab 2 kali. Nah, jadi jeduk. Iya, jadi atau kebuka pintunya? Enggak belum. Oke. Nah, terus pas mau putar balik, bapak yang lagi ngajar di situ keluar. Saya kan masih baru kayak gimana ya, kayak masih kagok gitu. Ini siapa? Pak siapa nggak? Masih ingat nggak dulu? Masih ingat tapi ya nggak apa-apa nih Pak siapa nih? Pak siapa kira ada spill nama nggak nih Pak? Nggak apa-apa, ini kan terbuka nih di balik layar nih. Pak siapa namanya? Memen. Pak Memen. Apalagi Pak Memen kan cool banget. Iya. Jadi banget ya Pak. Pas balik badan keluar Pak Memen, kami cuma tatap-tatapan gini. Cintaku gitu. Enggak ya. Dalam hati saya, apa yang harus saya lakukan ini nggak tahu. Terus akhirnya ada ngomong cuma Pak. Udah gitu. Udah Pak Memen juga bingung dia, masuk lagi. Kiranya mungkin karena ada telat ngetuk gitu. Soalnya 2 kali saya kena itu pintu. 2 kali itu selangnya lama nggak? Gini pas muter kayaknya. Terus puter balik gitu kan. Saya dorong duk. Kalau Karen apa Kak? Pengalaman paling ini Kak? Apa ya Pak? Paling lucu, paling berkesan lah Kak.
Mungkin semuanya hampir berkesan ya Pak. Nah, tapi dari semua itu yang paling-palingnya apa Kak? Waktu itu ada tamu, mungkin lebih ke tamunya Pak Dadang ya. Oke. Nah kebetulan karena lama di Ittihad, ini Teteh Daice ini kebetulan orang tua murid Ittihad gitu. Jadi ini mulai saya gitu menawarkan minum kebetulan waktu itu ya kan. Nah si Teteh ini kan udah biasa dipanggil Teteh ya kan. Maaf Bibu mau minum apa gitu. Teteh katanya. Pak Dadang langsung gini, Mang kenal tuh katanya gitu, seperti biasa ya katanya gitu. Terus Pak Dadangnya bilang, emang Karen seperti biasa apa? Air putih hangat Pak. Oke silakan katanya gitu. Jadi agak malu juga, jadi nggak enak gitu kan. Tapi Pak, gitu. ngomong-ngomong kebiasaan Karen, kalau kebiasaannya Pak Direktur apa suka minumnya Karen? Kopi Pak. Kopinya pahit, manis atau apa Kak? Seperti biasa lebih ke Kimteng sih Pak. Wush, Kimteng, tolong Kimteng besok disponsori ya PCR ya. Nah, itu kalau cerita unik. Nah ini penasaran nih, cerita mistis yang ada di PCR. Nah ini kan PCR terkenal kan agak kita nih berkawan sama makhluk-makhluk yang nampak dan tidak nampak kan Kak Ren. Iya Pak. Kalau kayak gitu ini banyak itu. Kalau salah satu aja lah Kak Ren. Nah, salah satu. Besok kita mau coba, siapa tahu Silver Podcast kita mau menghadirkan sosok paranormal yang bisa ini gitu. Apa Kak Ren? Kira-kira yang paling momen yang paling apa ya namanya ya, kalau mistis kayaknya terlalu ya momen yang berkesan inilah, ya Pak untuk mereka ya, untuk dalam tanda kutip teman-teman kita yang ada di PCR yang nggak kelihatan. Betul awalnya itu pertama di GSG kan Pak. Iya ya. musik ganti musik ceng. Kebetulan di GSG itu paling lama sih Pak, mungkin hampir setahun lebih Pak. GSG ini berarti kita tempat berada nih ya sekarang ya. Bener. Ini kita malam Jumat ya teman-teman ini ya. Di GSG. Betul, di toilet lantai 2 itu Pak. Lantai 2 ini selatan, iya. Lantai 2 ini berarti sebelah ini kan? Iya Pak, di bawahnya Pak. Iya. Oke. Itu baru membersihkan toilet kan Pak. Nah, udah dibersihin, terus dimatiin lampu, tutup pintu. Tahu-tahu ada Bang Ramdan di situ. Wah, gitu enggak? Tiba-tiba itu lampu hidup lagi Pak. Ya kan? Hidup lagi ya. Sama Joko masih belum dinyalain. Siap. Dimatiin lagi dong Pak. Ya masuk lagi, dimatiin lagi. Kok hidup lagi ya, bilang. Terus ngomong sendiri Pak, ya udah salam kenal ya gitu. Kamu pergi dulu, masih banyak loh toilet lain gitu. Udah Pak mati. Gitu keluar, terus hidup lagi. Ya udah silakan deh gitu Pak, pergi. Tolong Joko besok dicek lah sifatnya itu, kayaknya ada konslet atau apa lah gitu kan ya. Kalau Mas Lanang apa Mas? Pengalaman horor ya gimana? Kalau masalah hantu saya orang hantu percaya atau goib percaya, tapi kalau orang melihat hantu nggak percaya. Cuman kalau pengalaman kayak gitu di dormitory. Waduh. Nah kami biasanya yang manggil di dormitory itu namanya makci Pak. Oh, makci itu sebutan yang di sana ya. Jadi dulu ada waktu zaman COVID ya, ada kunjungan dari Pertamina Hulu Rock kan ya? Yang PHR yang untuk pelatihan gitu. Itu kan mereka nginap di situ karena COVID jadi nggak bisa keluar. Jadi ada tim yang berjaga di situ untuk timnya waktu itu siapa, masih ingat ya? Saya sendiri. Wah, kalau kirain tim itu kan berapa orang? Ya, maksudnya gantian. Tim cuma satu sendiri. Gantian ya. Gantian minggu ini saya, minggu itu besok teman. Nah, kebetulan tidur di sana. Kebetulan mereka tidur di situ. Jadi kalau misalkan ada butuh apa-apa, kontak kami. Jadi sehari sebelum mereka datang itu tidur di situ. Masih belum, kan beres-beres sudah nih. Nah, jadi saya pulang ke rumah tuh di kontak sama security, udah ada yang mau masuk. Nah, jadi saya kan yang megang kunci. Balik situ. Baru berapa 2 orang. Toilet semua saya buka. Tibalah di toilet yang di ujung. Itu posisinya gini.
Nah, Oke. gitu. Ya kan? Nah, saya bukain sebelah sini dulu. Otomatis yang sini belum dibuka. Tapi di situ ada suara orang mandi. Suara orang mandi. Itu malam posisinya. Sekitar jam 5:30. 5:30. Oh, 4:30. Masih sore. Masih sore. Ada juga makcik. Oh, mungkin mandi sore kali ya. Iya, mungkin mandi sore ya. Oh, Menjelang malam. Ada tamu mau masuk gitu ya mungkin ya. Biar wangi ya, Pak. Maaf. Bahaya nih. Oke, kita tinggalkan yang kesan-kesan baik, buruk dan lain sebagainya. Sekarang kita mau ngomongin karena salah satu tugas pokoknya teman-teman di balik layar ini, staf teman-teman di kebersihan semuanya di janitor adalah mengenai kebersihan, dan kita mau gali nih mengenai kesadaran sivitas semua yang ada di Politeknik Caltech Riau tentang kebersihan lingkungan. Kira-kira menurut Mas Lanang, kalau kita ngomongin range dari 1 sampai 10, berapa kesadaran mahasiswa kebersihannya? Berapa kesadaran untuk Bapak Ibu staf? Kalau untuk mahasiswa 8. Kalau mahasiswa 8. Iya. Oke. Berarti masih ada juga yang ini. Iya, masih ada yang kadang mereka lupa mungkin atau gimana. Terus masih banyak yang tertinggal barang-barang bekas mereka. Oke. Ya, untuk. Oke. Kalau Bapak Ibu staf, Kalau Bapak Ibu berapa? staf Lebih parah? jarang ngalamin sih. Jauh jarang ngalamin. Iya, jarang ngalamin nemu-nemu yang bekas punya Tapi staf. kalau untuk kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya, membuang mantan pada Mantan ke laut aja. kira-kira kalau staf lumayan ini nggak menjaga kebersihan? Menjaga. Kalau staf saya belum pernah nampak yang dari stafnya membuang sesuatu kayak gitu di sembarangan, itu nggak belum ada saya nampak sih. Oke. Kalau Kak Ren, kalau mahasiswa gimana Kak tentang menjaga kan? Kalau di PCR kan cinta lingkungan, kebersamaan apa? Salah satu mungkin jargon atau moto atau apa ya itu ya menyebutnya ya. PCR kebersamaan, cinta lingkungan dan cinta teman gitu atau apa gitu ya dulu ya. Nah, saya kan cinta lingkungan tuh kayaknya digembor-gemborkan banget gitulah ini kan. Nah, kira-kira soal dari mahasiswa dan staf gimana sudah seberapa range-nya 1 sampai 10 berapa Kak Ren menilai? Mungkin kalau mahasiswanya tuh per tahunnya sih Pak. Per tahunnya. Bener. Oke, per tahunnya gimana Kak? Generasi. Generasi. Gitu. Generasi. Oh, ini menarik nih. Generasi yang paling susah diatur dari maksudnya menjaga kebersihannya kurang generasi berapa Kak Ren? Boleh spill Pak? Boleh dong. Ini buat teman-teman mahasiswa tolong ya. Nah, ini. Gen Z. Wah, Gen Z. Mantap Gen Z, tolong ya teman-teman Gen Z ya. Besok ini pelajaran buat kita semuanya, khususnya buat seumuran kita Gen Z ini. Oh, siap Pak, siap. Kita harus menjaga kebersihannya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Ya, bukan tidak bersih, tapi kadang lebih banyak meninggalkan apa yang mereka pakai. Oke. Ya, Tidak karena udah nggak butuh kalian Gen Z gitu. Ya sampah. Yang nggak dipakai sampah. Bener Pak. Kadang barang-barang juga gitu. Oh, oke. Kalau staff? Kalau staff kebanyakan sih sudah. Kalau selama 11 tahun ini yang paling ruangan paling jorok, yang paling kotor. Ayo. Nanti dicegat di jalan. Aman nih. Ini sudah dilindungi nih sama Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ini aja sih Pak. Tolong ruangan PMB ya, itu disebut Karen nggak enak tuh ngomongnya tuh. Ruangan PMB adalah ruangan paling selain ruang PMB, kalau ruang PMB biasa lah itu jorok. Karena di situ tempat produktifnya semua sivitas PCR. Iya. Selain ruang PMB Karen. Mungkin tidak jorok Pak, tapi karena banyak di situ kegiatan, orangnya juga banyak. Jadi piring, sampah juga banyak gitu, 2 kali sampai 3 kali lipat. Itu lipat. bahasa halusnya sebenarnya sih, sebenarnya jorok sih. Iya. Besok Kagak. Nah, terus selain itu Karen ada nggak? Kalau di lantai 1 itu Lantai paling 1. BAK.
DAK tolong Bu Gita ya. Nggak jorok Bu, mohon maaf ya. Keuangan untuk sekarang sudah mulai apa tuh yang masak-masak nang hotpot ya. Hotpot. Oh, yang masak di Iya, tempat. rebus-rebus itu. Oh, tolong ya, rebusnya jangan di ruangan. Langsung rame-rame aja. Karena nggak ngundang tetangga masalahnya kan. Nah. Tapi sekarang mereka sudah ke pantry gitu. Oh, sudah ke pantry. Alhamdulillah. Oke. Iya, benar. Terus ruangan mana lagi ya yang kita Terus ruangan meeting sering jorok nggak? kalau meeting paling meeting akademik itu biasa. Oh, akademik ya, tolong Pak. ya Bapak Ibu Kaprodi izin. Aduh, nggak enak. Maaf, Pak. Nah, ngomong-ngomong Gen Z Karen, Bang Ramdan, kira-kira selama berkarir di Politeknik Kaltek Riau pernah menemukan barang apa yang paling unik yang itu ini? Apa kira-kira pernah nemukan? Oh, tiba-tiba duit 5 juta gitu Oh, nggak misalnya. mungkin. Atau Iya. tiba-tiba jeng gitu kan, foto mantan misalnya atau apa. Kira-kira apa tuh? Kalau unik nggak banyak sih kalau unik. Tapi kalau yang apa? Yang pernah ditemukan Ya. apa? Biasa mungkin Gen Z itu suka handphone sering main handphone, terus Handphone baterai dibuang. habis dicas di situ terus ditinggal. Kami kan biasa membersihkan kelas Setelah pulang Sore. itu ya. jam 4 lah, jam 4 ke Oke. atas gitu kan. Itu kan orang udah nggak ada. Iya, iya. Tapi kenapa bisa nggak ingat kalau HP-nya tuh tinggal gitu. Betul. Jadi ya paling foto taruh security Iya. gitu. Paling gitu Karen? aja sih. Kalau lebih ke apa tuh yang mainan-mainan tuh? Mainan-mainan. Lato-lato. Main-mainan handphone, main-mainan. Jadi Gini Maren. begini. Atau gini Karen. Itu tapel. Oh. Nggak zaman mereka, Pak. Enggak zamannya. Iya, apa sih aksesoris ya. Aksesoris ini apa nih? Kayak gantungan Oh, tas gantungan dan itu tas. lucu banget gitu. Iya. Kalau kayak gitu Kak Ren, nah itu gimanain tuh kan pasti ini bisa nih kan. Biasanya Ini bisa nih. Ya. biasanya kami Ini taruh. meja nih bisa nih. Aduh, nggak muat. Nah, ini untuk mahasiswa kalau kehilangan barang. Mahasiswa tolong Ya. diperhatikan ya Mas. Kalau kehilangan barang, bisa tanya security atau tanya kami dulu. Betul. Gitu. Oke, jangan Ya. langsung wah ini hilang, ini Hilang, lapor orang bener. tua nih, orang tua datang ke Enggak, sini padahal saya pernah tanya mahasiswa, katanya mereka lapor di email. Betul. Oh. Kita nggak tahu. Kita nggak punya emailnya. Oke, tolong besok bagian BSTI teman-teman di janitor disupport untuk pembuatan email. Ah ya kalau itu Nah, boleh lah. Boleh, Ya. itu setuju sih. Ya. Biar nanti kalau ada informasi hilang dari mahasiswa atau apa teman-teman tahu kayak gitu ya. Berarti saran kalau untuk rekan-rekan mahasiswa kehilangan berarti gimana Mas Ramdan? Kalau yang kehilangan biasa kalau memang barang tuh berharga banget gitu, kayak tas. Misalnya harga diri gitu ya. Oh, Itu kalau hilang biarlah Ketinggalan. urusan masing-masing. Kalau hilang Kalau barang-barang berharga banget gitu kami titip di Langsung ke security. security. Kalau barang kayak tumbler atau apa kami tumbler berharga juga mungkin Karen siapa Oh tahu iya tumblernya benar. Lagi sejuta. viral ya, Pak. Iya juga ya. Jadi jangan gara-gara tumbler Langsung apa gitu ya. Iya. Saya kehilangan tumbler apa mereknya gitu kan. Ini. Tet mineral gitu kan. Iya, 35.000 ya. Berarti kalau kehilangan kalau yang berharga nanti langsung lapor ke security. Iya. Kalau yang barang-barang yang lain yang basic bisa biasa. hubungin teman-teman Iya. gitu. Dan insya Allah kalau ada kami temukan selalu ada sama kami gitu. Oke. Berarti kalau misalnya lapor ke salah satu pasti nanti insya Allah Ya, akan nanti tahu lah. nanti di kontak dihubungi. salah satu nanti langsung kontak. Ini ada ndak yang kemarin bersihkan kelas di sini? Nah, temu ini ndak gitu. Oke. Kita rehat sejenak. Rehat kan hal 30 atau lanjut? Cuma ngasih tahu. Oh, 30 menit. Kayaknya Bapak butuh minum deh. Kira harus rehat dulu Iya, 30 baca menit gitu juga, kan. Pak. Mentang-mentang puasa itu isinya batu. Iya. Oke. Ini kita nggak dibatasi berapa jam kan? 1 jam aja. Oh, 1 jam aja. Oke. Oke, sejam Pak. Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai kebersihan kampus, terus kesadaran civitas akademika, tadi kita sudah boleh spill sedikit generasi kita ya, generasi Gen Z itu masih seling teledor dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang, kalau tadi sejarahnya sudah, terus kita kemudian kebersihan
kesadaran sudah. Sekarang kita mau memaknai di mumpung ini bulan Ramadan juga gitu ya. Kemudian ini silver silver voice ini tadi sudah kita spill adalah ini podcast 25 tahun Polytechnical Techno. Jadi kita mau memaknai pekerjaan yang ada saat ini. Menurut ini agak serius ya Kak ya. Agak-agak biar kita kayak podcast seriusan gitu. Nanti biar ada itu endorsannya. Ada sertifikat. Kira-kira menurut Kak Reni, Bang Ramdan gitu kan, bagaimana memaknai pekerjaan ini? Wah, ini memaknai pekerjaan yang setiap rutinitas setiap hari mungkin jenuh pasti ada gitu ya. Bosen mungkin ada gitu ya. Tapi apa kira-kira di balik Kak Reni dan Bang Ramdan bagaimana menilai pekerjaan ini itu seperti apa kayak gitu? Silahkan Kak Reni dulu Kak. Oke. PCR ini mungkin rumah kedua bagi saya pribadi atau mungkin yang lain juga Pak. Ya. Terus apa ya Pak? Apa tadi pertanyaan? Gimana cara memaknainya Kak Reni, pekerjaan apa kan 12 tahun 11 tahun kan lama juga gitu ya Kak Reni ya. Maksudnya kalau kita hanya melihat berdasarkan ya udah kita sebagai ini aja tanpa ada motivasi atau apa kan pasti mungkin bisa jadi banyak yang udah ini kejenuhan gitu ya. Kak Reni gimana tuh menyikapi yang hal-hal seperti itu Kak? Kalau pribadi sih Pak, makin sore makin semangat Pak. Makin sore makin semangat. PCR rumah kedua. Betul. Kenapa makin sore? Karena mau menjelang pulang. Bukan Pak. Biasanya makin sore itu akan ada acara mendadak Pak. Dan kegiatan yang udah dilakukan setiap hari itu akan selesai kan Pak. Nah akan ada kegiatan yang di luar biasanya Pak. Nah itu yang buat semangat gitu. Hal-hal seperti itu. Benar. Berarti, apa nih? Berarti butuh gebrakan. Semua tamu-tamu semakin banyak yang ke PCR karena tim dari janitor kurang nih. Kurang tantangannya. Ngapain lagi nih? Ngapain lagi sore ini gitu. 2 menit, 5 menit sebelum acara dimulai udah biasa. Kalau Mas Lanang gimana Mas? Ya apa ya, setuju sama Mak Reni yang rumah kedua itu kayak lebih banyak di sini daripada di rumah. Benar. Terus di sini juga kayak dari dulu lah sampai sekarang tuh kita happy aja gitu. Iya benar. Ketawa gitu. Apa yang membuat happy Mas Ramdan sama Kak Reni? Teman-teman sih, teman-teman. Kayak kalau di sini kalau kata Mak Reni ya, kata Mak Reni, kalau nggak miring, nggak bertahan lama di PCR. Kalau nggak gila, nggak bisa Pak. Kalau lurus-lurus aja udah nggak kuat di sini ya. Mereka bisa gantung diri di pohon toge Pak. Walaupun nggak bisa ya kan gitu loh. Iya. Jadi semakin miring di sini artinya dibutuhkan orang-orang yang ya maksudnya ya kalau bercanda nggak baperan gitu. Bener. Bercanda nggak baperan. Karena akan dibales lebih parah. Kalau jokes-jokesnya teman-teman di janitor seberapa parah Kak Ren? Kalau lagi kumpul gitu kan pasti ada gitu kan momen kita kumpul kan pasti wah ini sini ya gitu. Nah kalau seberapa parah atau bercandaannya teman-teman gitu? Semua hal Pak. Semua hal. Dari rambut baru, jilbab baru, handphone baru. Dijadiin bercandaan semua. Luar biasa. Kalau mentalnya nggak kuat nggak bisa. Iya. Baperan nggak bisa Pak. Kebanggaan terbesar Mas Lanang, Kak Reni kerja di PCR. Juara kemarin. Woi. Itu kebanggaan. Road to 25 tahun. Iya. Itu kebanggaan. Dan itu kami nggak ngeh Pak ya kan? Iya, kami nggak sadar kalau kami karena juara. Itu MC itu nyebutinnya lain ya. Nah, siapa sih yang disebutnya? Tim baru tim kita apa gitu namanya, katanya gitu. Pak. Jadi kami nggak ngeh. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sebenarnya kasihan aja sih. Gitu. Kan saya jurinya. Nggak, tapi bagus sih. Kami juga akhirnya mahasiswa, Bapak Ibu staf yang lain melihat sisi lain kayak gitu kan. Ternyata teman-teman subjanitor pinter-pinter juga kreativitasnya nih. Nanti ditunggu 25 tahun. Nah, siapa tahu kan ada selebrasi. Kami juga nunggu Pak. Siap. Tapi ini sebagai spill di awal gitu ya. Mungkin kalau kemarin kan rotunya ya. Kalau sekarang kan tahun ini benar-benar 25 tahun ya nih. Salah satu acaranya adalah akan ada Duar Jerit Malam.
Boleh. Kayak camping dong. Nggak, nanti akan ada PCR fun run Kak, insya Allah nanti moga-moga siapa tahu kan Bapak Ibu Boleh. janitor kan butuh juga untuk wah, biar sehat-sehat Boleh. gitu kan. Udah sehat. Nanti ada perayaan, nanti akan ada kita ngundang tokoh ustadz-ustadz dari ternama dan lain sebagainya. Kita tunggu aja. Salah satunya 25 tahun ini ada kegiatan Silver Voice. Nah, akan ada 25 narasumber juga kayak gitu. Jadi Tunggu. itu kelebihan kebanggaannya. Kalau Karen ini apa Kak? Apa ya Pak? Apa kayak kira-kira kebanggaan kerja di Politeknikal Tech Riau? Nggak, lebih sampai detik ini lebih nggak nyangka bisa masuk ke sini sih Pak. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Jangan-jangan dihipnotis Kak Aren ini. Bisa ya? jadi Pak. Iya. Kayaknya bukan. Nggak nyangkanya gimana Kak Aren? Karena nggak Tapi kebayang. dulu kan nggak tahu tentang PCR ya. Benar, karena masuk di situ ada portal sama security. Ngeri Dulu banget. kesannya itu ini apa Kak? Serem banget gitu Pak. Wah, kesannya serem banget. Iya, terus kalau malam itu lampunya cuma satu di gedung lama itu cuma satu Ini lampu sebenarnya sorotnya. sindiran kepada tim facility manajemen ya, untuk lampunya tuh kalau malam diperbanyak biar hidup lampunya. Jadi yang lain gelap gitu Yang kan, lain Pak. gelap. Iya. Nah, jadi nggak nyangka Nggak gitu ya. nyangka, sampai detik ini masih nggak nyangka, tapi lebih menikmati sih Pak. Oke. Iya, perharinya. Terus kalau tanggapan keluarga, Mas Ramdan udah berkeluarga kan? Sudah baru Pak. Kira-kira tanggapan keluarga tentang Mas Ramdan gabung di PCR, terus Mak Reni juga seperti apa? Kan pasti karena keluarga kan mungkin bisa jadi sering ditinggal gitu ya. Pagi kita kerja dari pagi sampai ini, kemudian nanti kadang Malam malam dilanjut lembur lagi. juga dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, support dari keluarga seperti apa? Kalau support keluarga paling nggak paling sih ini. Ya kayak apa ya, kalau misalkan mau lembur gitu kan pasti Lembur terus, tidur di luar. Enggak. Lebih disupport, dimasakin lebih banyak. Terima kasih Istri untuk tercinta. istri tercintanya Ya Mas Allah. Lanang gitu ya. Kalau Karen ini apa Kak? Mungkin waktu memang kadang nggak ketemu ya Pak, sama kembar, sama abangnya gitu, sama papa juga gitu kan. Kalau mereka kalau sayanya nggak ada waktu, bisa lebih ke PCR Pak. Kadang berbondong-bondong datang ke PCR, ngapain? Nggak ada, lihat mama aja. Oke, gitu, lebih ke situ sih Pak. Terus ya itu sebagai supportnya, karena kadang akhirnya kita diperhatikan, kita dikunjungin tuh jadi semangat lagi gitu Pak. Kalau momen haru ada nggak Kak? Momen haru keluarga, atau kadang keluarga pasti kerja terus mama. Kalau Mas Ramdan kan, abang nih kerja terus, misalnya kapan waktu untuk ini gitu. Kadang dari keluarga ada yang protes gitu nggak sih Kak? Ada sih Pak. Pasti kan sebagai manusia kan, sebagai anak, sebagai kan pasti, atau sebagai suami kan diprotes istri juga kayak gitu kan. Risikonya kalau udah di rumah itu pasti ngekor tuh Pak. Kemana gitu. Padahal nggak kemana-mana. Pergi sedikit aja ikut. Protes paling itu kayak kayak menyentuh hati apa ini ya, Bang Ramdan apa Bang? Proses nggak ada sih kayak nggak ada, kayak baru mungkin ya. Sama kalau sekarang kan udah jarang-jarang lembur sampai jam 2 itu. Jam 2 apa? 2 pagi ya. Kadang dulu kami malah pernah pulang jam 4 subuh, terus jam 6-nya masuk lagi. Kerja. Luar biasa. Tolong Pak Iwan diperhatikan ya. Itu dulu. Pak. Sekarang udah nggak ada. Oke. Udah dibagi-bagi. Banyak insiden sih. Enggak protes yang terlalu itu enggak sih Pak. Cuman itu aja. Kadang memang pernah yang anak yang besar itu Pak, nggak kenal sama mamanya gitu, lebih kenal sama atuknya dulu. Karena mamanya sering lebih sering di PCR, sering lama di PCR ya. Jadi kalau sekarang papa itu pergi ditanya, mamanya pergi kemana, kerja, oke, gitu. Kita tahu ya, karena anak udah tahu juga kerjanya di sini. Benar. Ya. Nah, kalau papanya pergi, papa pergi ikut kayak gitu. Mamanya pergi kemana, kerja, oke gitu. Udah silakan aja gitu. Udah lebih. Kalau tadi saya kelupaan nanya, kalau kan sistemnya kalau sekarang kan sudah dibagi-bagi Kak Ren. Berarti kan di PCR kan banyak gedung, banyak area, banyak ini gitu. Blok itu satu blok berapa yang menghandle Kak? 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Blok
3 yang menghandle. Iya, 2 perempuan itu satu di sana laki. ya, Di gedung lama. Di gedung lama. Kalau di GSG ini spesialnya 4 orang. 4 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Spesialnya tuh ada yang spesialnya pung gitu atau spesial gimana? Yang tadi ya rutinitas tadi itu Pak. Yang Rutinitas semua harus wajib. Sama. Jadi kalau kami berempat ini berdua jadi menghandle ruangan kan 3 lantai nih Pak. Iya. Lantai 1 siapa, lantai 2 siapa gitu. Sama-sama. Kalau 3SG semua Semua sama. Oh berarti kalau lantai 1 kita garap lantai 1 semuanya ya. Iya. Itu lantai 2 lantai 2. Oh, oke. Spesial GSG ya Pak. Kalau di gedung lama itu ada per Per lantai. Gitu. Oke, ngomong-ngomong kan 35 kan keluarganya makin besar dan mungkin setiap tahun karena visi PCR juga pengen yang mendapatkan kebermanfaat tentang adanya PCR juga bertambah mahasiswanya bisa jadi kan setiap tahun bertambah kan. Iya, pemilih. Ada nggak sih yang cinta lokasi gitu Kak? Banyak. Dapat ini dapat ini gitu Mas Banyak. di lingkungan PCR. Banyak Pak. Banyak itu lebih dari 2 berarti Kak? Iya Pak. Iya. Oke, masih ada nggak yang dua-duanya masih kerja di sini Karen? Siapa ya? Yang dua-duanya di sini guys. Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi Cuman satu. kalau yang di lingkungan PCR ada. Misalnya dulu ini sama si ini, tapi si ini udah Bang Siapa? Rama kan dia sama dia kan tuh dia dulu dulu di di sini koperasi. Oh di koperasi. Benar. Tapi sekarang udah enggak. Oh, tapi banyak yang dapat Banyak jodoh yang dari seperti sini. itu, iya. Mas Lanang dapat jodoh di sini juga nggak? enggak. Jodohnya Jodohnya beda Pak, Cina. Gara-gara sering nyanyi Cina, ngomongin Cina Pak, ya. Dia ketulah ngomongnya sendiri. Terus pesan nih bukan kesan kan udah tadi pesan untuk Civitas Akademika PCR tentang yang ingin disampaikan apa dari Kak Reni sama Mas Lanang apa? Tetap kompak yang pertama. Iya. Untuk mahasiswa dulu deh. Mahasiswa, kita mahasiswa. bedain ya. Siap. Nanti banyak. Untuk mahasiswa lebih ramah lagi. lebih lama lagi. Iya. Tolong ya, ini yang nggak ramah Gen Z juga. Betul. Tolong Gen Z seumuran kita nih ya. Jangan lebih ramah malu-malu. lagi. Jangan malu. Misalkan gitu. kalau yang dulu-dulu kayak Nyapa gitu ya. Nyapa siapapun. Satu lorong tuh penuh gitu. Oke. Siapa aja itu? Iya gitu. Kami respon kok. Respon, iya. Kalau sekarang Kalau sekarang rata-rata. lebih ke kalem. Kalau malu kali kan. Cuek. Iya. Oh cuek juga. Iya, benar. misalkan kita lagi ngepel di lorong, kalau mau lewat sapa lah dulu. Iya. Permisi. Izin. Itu kalau untuk mahasiswa. Buang sampah pada tempat. Sampah sekarang kan sudah ada Udah pilihan. Itu harus diperhatikan lagi maksudnya. Pengalamannya tentang milih-milih mahasiswa kita sudah bisa membeda-bedakan nggak itu? Sebagian blok aja baru, yang lain masih belum. Masih tercampur gitu. Masih tercampur. Jadi kami misal udah bawa plastik sampah tiga macam nih. Nah, pas ditengok sama aja isinya. Bingung kan? Di sini udah penuh. Udah sini aja. Yang paper, yang kertas-kertas, sininya yang daun-daun, yang apa yang bisa didaur ulang. Kadang-kadang belum penuh pun sama isinya. Oke, tolong karena itu udah ada pilihannya lebih kita bisa memilah-milih. Kalau untuk dosen, staff, apa kira-kira pesannya? Mungkin lebih ke bangga ya Pak, karena dosen sekarang rata-rata udah S3 ya Pak ya gitu. Amin. Masya Allah. Semangat Pak Bu ya yang sekolah. Yang lagi sekolah semangat. Doa dari teman-teman staff janitor selalu mensupport. Jangan lupa balik ya Bu Pak. Ya. Jangan lupa balik yang belum selesai harap diselesaikan. Oleh-olehnya jangan lupa ya, itu yang paling penting. Belakangan. Terus apalagi Karen selain semangat untuk Bapak Ibu dosen yang lagi sekolah. Buang sampah juga tolong ya. Di ruangan kalau bisa selesai dicuci. Biar saya wakilkan Kak Ren. Apalagi Kak Ren. Lebih itu sih Pak, lebih galon ke bangga. angkat sendiri ya. Jangan. Sakit pinggang Pak ya. Cukup kemarin bisa kok. Jangan mendadak-dadak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Terus apalagi Kak Ren yang untuk ini? Dosen itu sih Pak, lebih ke bangga. Mas Lanang apa Mas yang pesan yang mau disampaikan untuk dosen?
Kalau dosen kami yang cowok-cowok jarang menghadapi dosen Betul. jadi Oh, jadi ya sengaja ini ya. Lebih di balik layar. di balik layar. kami kurang paham juga jadi paling kalau apa namanya cerita-cerita sama dosen semoga aja jangan misalnya ada celetukan kami jangan dibawa hati. Iya. Ada nggak yang pengalaman Baperan gitu. baperan ya gitu-gitu ada? Pasti ada dong. yang paling apa baperan kira-kira. Nah, kalau nyebut nama kan nggak enak ya. Iya. Nah, kira-kira lantai berapa? Baperan ya Pak. Nah, yang baperan nih dosen. Oh, dosen kan ada bapak ibu kan. Nah, Iya. yang sering baperan bapak atau ibu? Dua-duanya lebih mah. Wih, Tapi enggak sih Pak. Kalau khusus Mak Reni langsung sih di ini. enggak. Tapi ya padahal bapak ibu dosen. Dosen sekarang Enggak sih. Kalau untuk khusus Mak Reni sih semuanya baik. Insya Allah semuanya baik. Ya. Oke, Ya. terus Lebih ke Kak Ren gitu kan. Dimanapun kemarinnya Kak Ren tolong ini Kak Ren. Iya Pak Bu iya gitu. sering apa ya berarti ya? Apa namanya? Dari bapak ibu dosennya tapi yang paling ribet Kak Ren ngurusin bapak ibu dosen bapak atau ibu? Yang paling ribet Kak Ren? Apa tidak Ren? Apa tidak Ren? Bapaknya juga ada, ibu juga ada. Bapaknya Pak. ada juga Kak Ren? Ada. Iya. Tapi Kalau lebih simpel bapak sih. lebih simpelnya bapak. Benar. Oke. Kalau Mas Ramdan Mas lebih ribet ngurusin bapak atau ibu dosen? Istri. Istri masih. Enggak ya, enggak belum oh ya. Apa yang kira-kira paling Ada sih inilah ibu ada dari tadi kan belum dijawab. Yang paling Apa? baperan itu lantai berapa Kak Ren? Enggak ada Pak. Oh nggak ada. Enggak, kalau khusus 1, 2, 3. Kalau khusus kemarin enggak Pak. Oh, aman ya. Lebih aman. ke belum ada nampak yang seperti itu. belum Oh, iya. ada Pak. Iya. Kalau apa namanya itu bapak ibu dosen baperan. Terus tadi kata-kata dari Mas Ramdan apa yang untuk bapak ibu dosen pesannya apa pesannya? Yang paling ini Pesannya kan tadi mahasiswa udah yang ke staff untuk bapak ibu dosen no comment sih. Karena memang Nggak- yang nggak cewek ini komunikasi jarang langsung ada gitu kan. komunikasi langsung dengan dosen. jarang ini ya Komunikasi. jarang Tatap muka tuh. tatap muka interaksi Iya, langsung ya. gitu. Saya mau kasih challenge sebelum kita tutup ya. Harusnya Mas Lanang, Kak Reni sudah paham untuk apa yang ada di PCR. Nah, kira-kira nih saya mau nunjukin foto nih. Ini foto namanya siapa? 1, 2, 3. Pak Erwin. Pak Erwin. Oh tahu. 20 20 berapa? ya. Ya. Ruangannya di mana? 204A. 204A. Oke, berikutnya saya mau kasih tantangan juga Boleh. buat Kak Reni. Kalau kan kelas-kelas hafal kan Kak Ren? Insya Allah masih ingat. Masih ingat kan? Hmm. Ruangan program studi teknik telekomunikasi. Nah, teknik telekomunikasi bukan? Bukan. Telkom. Telkom, siap. Lorong lantai 2. Lorong lantai 2. 239 240. Wes, mantap. Mau dosennya? 2 dari 3 dosen Telkom. Bu Cynthia, Bu Yuli, Pak Ibnu, terus Pak Rizadi lagi sekolah. Pulang Pak. Pak Ibnu sekarang udah hijrah, udah pindah ke komputer jadi. Oh benar Pak Ibnu Jadi, sekarang udah ke kalau lantai di- 3 ya Pak iya. ya. Terus bukan Pak Ibnu sorry. Apa? Siapa yang Pak yang di masjid? Pak Noptin. Pak Noptin Nah. ya kan. Habis itu ada Pak
Pak Eman, ya kan, Pak, terus Pak Suhanto. Oke, Iya. kalau foto ini Karen. Mas Lanang nih, Mas Lanang. Deng deng deng. Ibu itu. Karen. Bu Rika dong, yang cantik. Ya Allah, Kaprodi. Dua lagi, saya kasih tunjuk lagi Karen. Foto yang agak-agak biasanya kalau yang sering interaksi itu kan udah Hafal. biasa lah kayak gitu kan. Nah, sekarang Yang jarang. yang jarang nih kan harusnya kalau tadi ruangan udah. Ruang bisnis digital. Bisdik. Di mana? Bu Fitri 265 365 GSG. Yes, yeah. Iya. Itu di sini. 365 GSG Bu Oke. Fitri. 3, 2, 1. Itu siapa nama? Pak Lutfi. Sorry. Kok tahu sih? Tahu dong, kan udah kenalan. Oh. Ruangannya 318. Ini adiknya Semi Sumurangkir. Beneran, Pak? Iya, nanti tanya Serius? deh sama Pak Lutfinya. Besok kan. deh tanya. Tapi Nih. Bapak tuh lebih nongkrong di 327, Pak. Oh gitu. Iya. Bener. Oke. Satu foto terakhir ke yang agak-agak ini ya. Iya, Pak. Kalau Yang lama-lama gitu. yang lama-lama kan pasti udah Nggak ingat. Ini. Nggak, mungkin nggak ingat. Saya cari dulu nih. Nama mungkin lupa. Dosen silakan. Tuh kami nggak ada. Ini. Kayak bisa kuliah. Ini nih, kayaknya ini nih. Kayak bisa kuliah ini nih. Gongsnya ini nih, gongsnya nih. Wah. Jadi deg-degan. 3, 2, 1. Tara, oh Pak Dani. Wah, Paham Dani. Ruangannya Berarti mayoritas 365. hampir semua Bapak Ibu dosen staff tahu Karen? Insya Allah, Pak. Luar biasa. Mungkin mereka aja yang belum tahu saya. Oh, harusnya tahu lah siapa selain Pak Direktur di sini itu staf janitor yang dikenal adalah Kak Reni. Oh, berarti Pak Direktur, nah Kak Reni nomor 2. Nggak enak sama Pak Dadang ya, Pak. Jadi harus tahu semua orang mahasiswa. Tolong ya Gen Z sekali lagi ya yang belum yang tadi pesan-pesannya. Nah, sekarang Karen, Ya. 3 kata untuk Polytechnical Tech Riau. 3 kata. Sukses. 3 kata. Sukses 1. Apa nak? Apa? 3 kata. 3 kata. Semangat. Sukses, semangat. Sukses apanya Kak Ren? Sukses segala hal, Pak. Semangat apanya Kak Ren? Semangat bangun lagi gedungnya. Menyelesaikan gedungnya, ya kan. 3. Yang ketiga Sukses, semangat. apa ya, Pak? Apa Kak Ren? Untuk PCR Kak Ren. Apa ya? Satu lagi. Apa Kak Ren? Mas Lanang, 3 kata. 1. Nggak digabung tadi tuh. Iya, Pak. Kita satu lagi dong, Pak. Satu. Apa? Apa deh? Ayo. Satu lagi. Apa ya? Apa tuh? 3 kata untuk PCR kan mau 25 tahun nih. 25 tahun itu ibarat tangga kehidupan, berarti dia sudah agak-agak dewasa karena kan sudah lulus mungkin kan. Kalau perguruan tinggi sudah lulus. Nah, apa Mas Lanang 3 kata 3 untuk kata. PCR? I love you. Masya Allah. Cari aman. Ma, Kalau 3 kata ini pesan untuk teman-teman staff janitor yang lain apa pesannya? Staff janitor ya. Tetap mereng ya. Tetap mereng ya. Biar Jangan baperan, oke. Oh, ada yang baperan. banyak, Pak. Mohon maaf. Tolong Kadang ya Rama ya, jangan baper ya. Oh enggak ya. kadang kami cuma bercanda tapi ke bawah gitu. Oke. Ya semangat terus. Semangat ya. terus. Semangat terus. Walaupun puasa memang kami tuh semangat terus. Semangat. Ada bukber nggak? Ada bukber nggak kalau Sampai detik ini masih Wacana. Gen Z. Gensi yang udah. Yang mama agak susah, Pak. Iya. Oh, yang mama agak susah. Iya. Oh.
Mikirkan keluarga dulu. Sebetulnya tidak di calling Pak ya. Oh iya sebenarnya nggak diajak sih. Bener, Sebenarnya kalau iya. diajak bisa aja. Wacana baru Pak. Tiba-tiba Iya. udah ada postingan gitu loh Pak. Tiba-tiba foto orang. Wow. Gitu. Terus apa harapan kan tadi 3 kata harapan PCR 25 tahun apa Kak Ren? Apa ya? Serius nih. Pertahankan akreditasi unggul kita. Wish. Wih. Luar biasa. Kan sampai 2030 ya? Akreditasi unggul. Ya Sampai berapa tahun Pak? Akreditasi unggul. Selamanya. 5 tahun. Ya, insya Allah unggul lah kita. Amin. Ya. Kan selalu Terus PCR selalu satu-satunya politeknik unggul swasta di Betul, Indonesia. betul. Harus Makin bangga gitu. makin unggul PCR kami makin aman Pak. Oh, makin senang juga. Makin senang juga. makanya pertahankan unggul, terus unggul nih semua lini kita harus unggul. Iya, Benar. betul. Unggul, Benar. semua unggul. Benar. Hospitality-nya juga unggul, pelayanannya unggul. Terus apalagi Mas Lanang? Semoga untuk PMB makin semangat ngajak mahasiswa. Oke, PMB tetap semangat. Nah, ini disupport sama teman-teman janitor nih. Nah, insya Allah moga-moga tahun ini 1.500. Amin. Ini Semoga makin banyak nyawanya untuk kemana-mana ya Bapak Ibu. nanti kemarin PMB kan silaturahmi sama tim security. Nanti kapan-kapan kita undang tim staff janitor, kita ajak silaturahmi juga. Boleh. Karena ini apa harapannya untuk PCR yang menginjak 25 tahun. Kapan Kak? 25 tahunnya Kak? Agustus ya Pak. Ush, tanggal berapa Kak? Aduh lupa nggak tahu. Waduh, gagal dapat 100.000. Gak rezeki Pak, Masya Allah. Tinggal 31 Kak. 31 ya. Ingatnya Harapannya apa Kak? apa? Ya pokoknya berjaya, makin besar lagi. Semoga bisa jadi universitas yang diinginkan. Wes, luar biasa nih. Tahu dari mana gosipnya Kak Reni jadi universitas pula nih? Siapa yang ngomong? Kita ada lah. Orang dalam kita ada. Luar biasa nih informasinya nih A1, A0, A++ ya. Nah, terus Kak Ren, sebelum kita tutup, terus tadi kan semuanya sudah disampaikan keluh kesah dan lain-lainnya, banyak-banyak hal lah Kak Ren. Teman-teman di balik layar ini kan kita nggak tahu ya, sosok-sosok di balik layar adalah terrepresentasikan yang saat ini di Silver Voice ini kita hadirkan. Ada Kak Reni atau disapa Mak Reni, kemudian Mas Lanang. Nah, game sudah, kemudian ini hampir semua kan Kak Reni tahu tentang PCR ya, kurang lebihnya nih Kak. Nah, ngomong-ngomong, bisik-bisik, kalau ngomong-ngomong mahasiswa sekarang ini Kak, penerimaan mahasiswa baru, sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru apa Kak Ren? Maksudnya? Jalur apa? Jalur Kak Ren? apa? Tahu nggak Kak Ren? PSUD ya Pak. Wah, Baru launching kan? Iya. PSUD itu apa Kak Ren? Penerima apa ya nggak tahu. Penjaringan siswa unggul daerah. Kapan akan ditutup Kak Ren? Waduh nggak tahu. Kita sekarang tahapan awal adalah PSUD penjaringan siswa unggul daerah. Nanti habis PSUD kita ada yang tahap pertama, kedua, ketiga kayak gitu untuk ini ya. Semangat Pak. Moga-moga mohon doanya. Amin. Bang Ramdan, Kak Reni dan teman-teman staf janitor lainnya gitu. Moga-moga doa kita diijabah semua untuk 1.500 mahasiswa. Amin. Bisa. Salah satunya komitmennya Politeknik Altek Riau adalah saat ini kita di gedung sebelah lagi pembangun untuk smart laboratorium. Moga-moga itu juga bisa menambah kapasitas Politeknik Altek Riau semakin besar. Terima kasih sekali lagi buat Kak Reni, Mas Lanang. Nanti salam buat teman-teman sama-sama Pak. yang ada staff-staff 35 yang ada di PCR. Wah, saya nggak hafal satu persatu, tapi kayaknya semua orang di PCR tahu tentang Kak Reni setelah Pak Direktur. Nah, yang diketahui adalah Kak Reni. Enggak. Mas Kadel. Oke, kita tutup Kak Reni, Mas Ramdan. Terima kasih. Jadi teman-teman di balik kampus saat ini yang bersih, kemudian teman-teman melihatnya rapi dan lain sebagainya, ada sosok-sosok di balik layar yang saat ini kita hadirkan melalui Silver Voice Podcast menjelang 25 tahun Politeknik Altek Riau yang nanti akan
rayakan mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi. Jadi teman-teman harap stay di Silver Voice Podcast ini. Nanti akan ada beberapa tokoh inspirasi, narasumber untuk menghadirkan gagasan, pemikiran dan lain sebagainya. Itu saja untuk Silver Voice Podcast kali ini. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Karen. Ya Pak, sehat-sehat. Terima kasih. Izin. Terima kasih.